Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wira Citra Marpang dengan NIM 1831512090. Saya akan mempresentasikan dengan pelajaran manajemen strategi. Berikut presentasi dari saya. Dengan adanya bab 1, kita akan mempelajari tentang pengantar ilmu strategi dalam perspektif ekonomi. Tujuan dari bab 1 tersebut adalah ada beberapa macam, yaitu ada 5 macam. Pertama, menjelaskan manfaat belajar strategi. Kedua, menjelaskan manfaat belajar ekonomika. Dan ketiga, mengurangi berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi. Dan keempat, menjelaskan definisi manajemen strategi. Dan terakhir yang kelima adalah mendeskripsikan peranan manajemen stakeholders. Mengapa kita mempelajari strategi? Berikut adalah definisi dan alasannya. Yang pertama, strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapin organisasi dalam melakukan bisnis berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya memampukan menciptakan keunggulan kompetitif antara perusahaan. Dan yang kedua, strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Mengapa mempelajari strategi? Berikut adalah manfaat manajemen strategi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat tertarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi pada akhirnya. Dan yang keempat, dapat meningkatkan motivasi mereka. Dan yang kelima, penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Dan juga kita akan mempelajari mengapa kita mempelajari sebuah ekonomika. Berikut adalah manfaat dan model ekonomika. Manfaatnya dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan per orang maupun organisasi. Analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Dan hal-hal yang harus diidentifikasikan oleh model ekonomika yaitu pembuatan keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dengan hasilnya. Globalisasi. Globalisasi mempunyai dua faktor penyebabnya. Yang pertama, adanya dorongan investasi yang dimulai dari Mars Plan. Dan yang kedua, GAAT merupakan penarik utama di isi permintaan. Globalisasi, kecenderungan yang mendukung globalisasi. Yang pertama, aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. Yang kedua, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Yang ketiga, institusi keuangan asing semakin lancar menembus pusat keuangan dunia dan regional.
Dan yang keempat, banyaknya perusahaan mencatat dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. Dan yang terakhir, yang kelima, liberalisasi dan sektor finansial. Globalisasi mempunyai dimensi globalisasi. Yang pertama, terjadinya penggeseran kekuatan ekonomi global memunculkan tiga megamarket. Yang pertama, ekonomi dunia, yaitu MEEE, Amerika Utara, dan Asia Timur dan Tenggara. Yang kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarkan perusahaan transnasional atau TNC. Analisa, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Manajemen strategi mempunyai atribut kunci. Yang pertama, mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua, melibatkan semua stakeholders dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membutuhkan penggabungan perspektif jangka panjang dan jangka pendek. Yang terakhir, yang keempat adalah menyadari trade-off antara efisien dan efektivitas. Manajemen stakeholder mempunyai dua cara melihat peranan manajemen. Yang pertama, caranya zero sum. Peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Yang kedua, simbiosis antara stakeholder. Manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Manajemen stakeholder mempunyai tahap analisis. Yang pertama, memetakan hubungan antara stakeholder, memetakan koalisi stakeholder, mengidentifikasikan kepentingan masing-masing stakeholder, mengidentifikasikan kekuatan masing-masing stakeholder, menyusun matriks prioritas stakeholder, dan yang terakhir, memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Berikut adalah presentasi dari bab 1, dan saya akan melanjutkan presentasi dari bab 2. Bab 2 adalah strategi dalam proses manajemen strategi. Tujuan dari bab 2 tersebut adalah menjelaskan beberapa konsep dasar dalam manajemen strategi, mengurangi proses manajemen strategi, dan yang terakhir mengurangi 3 model alternatif untuk meraih keunggulan kompetitif. Konsep dasar dalam manajemen strategi. Above operates strategic competitiveness.
Proses manajemen strategik mempunyai tahap utama. Yang pertama, analisis lingkungan. Yang kedua, formulasi strategi. Yang ketiga, implementasi strategi. Dan yang terakhir, evaluasi strategi. Kompetitif adalah suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaingnya dan melakukan sesuatu lebih baik daripada perusahaan yang lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Keunggulan kompetitif mempunyai 3 alternatif model. Yang pertama, model organisasi industri. Yang kedua, model berbasis sumber daya. Dan yang terakhir, model gerial. Keunggulan kompetitif mempunyai tahap model. Pelajari lingkungan eksternal, pilih industri yang menarik, formulasikan strategi, kembangkan dan perolehkan aset yang diperlukan, implementasi strategi, gunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir, berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Keunggulan kompetitif mempunyai tahapan model riset basic. Yang pertama, mengidentifikasikan sumber daya perusahaan, tentukan kapitalitas perusahaan, tentukan bagaimana sumber daya dan kapitalitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Lokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasikan. Pilih strategi terbaik untuk mengeksploitasikan sumber daya dan kapitalitas dalam lingkungan industri. Dan yang terakhir, mengimplementasikan strategi yang dipilih agar mengunggulkan pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata industri. Keunggulan kompetitif mempunyai model gerial, berbagai macam gangguan yang signifikan dan tidak diperkirakan sebelumnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebuah organisasi yang berhasil harus pandai menyesuaikan dengan setiap perusahaan yang terjadi. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif hiperkompetisi dalam model gerial. Hiperkompetisi yaitu lingkungan bisnis yang diwarnai dengan perubahan terus-menerus. Untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif, diperlukan visi terhadap perusahaan dan gangguan kapitalis dan taktik tersebut. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budi luhur.